semua di tempat ini jemaatmu. Walaupun mereka ada di rumah masing-masing, biarlah Engkau lawat mereka pribadi lepas pribadi, jamah mereka ya Tuhan. Biar kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Allah Raja di atas segala raja. Dan kami rindu jamahan-Mu, lawatanmu, melawat setiap umat-umat Tuhan yang berada di rumah mereka masing-masing. Kami mau memuji dan meninggikan dan memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Segala kuasa kegelapan, segala kuasa si iblis yang mengganggu hati dan pikiran kami, kami tolak, kami matahkan di dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa, tetapi kami izinkan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Lawat kami ya Tuhan, lawat kami. Begitu juga ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah urapan-Mu juga turun Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun dan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun kita tidak berkumpul di gereja ini, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita mau memuji dan memuliakan Raja di atas segala raja. Kita mau meninggikan Dia, sebab Dialah Allah yang berkuasa. Kita mau bernyanyi bagi Dia, bangkit serukan nama Yesus. Mari kita bertepuk tangan, memuji Dia. Yeay. Haleluya. Amin. Amin. Karena perlindungan Tuhan sempurna di badai topan corona. Dialah kemenangan kita, Dialah kekuatan kita. Kita tidak perlu takut sebab Dialah yang menyertai kita. Mari kita akan pujian ini dengan penuh sukacita dan semangat di badai topan corona. Mari kita tepuk tangan memuji Tuhan. Yeay, haleluya. Tuhan dapat lindunganmu.
siap untuk mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur saat ini. Haleluya. Amin. Sangkap buat hamba Tuhan yang memiliki dalam firman. Mari kita angkat pujian satu lagi buat dia. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Haleluya. Amin, Yesus. Apapun yang terjadi, kami tetap berharap dan bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku dan sembuhkan sabda. Kau bersabda dan selamatkanku dan selamatkan hidup. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku, Yesusku percaya. Kau berfirman, kami serahkan ke hamba-Mu. Yesusku percaya padamu. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau yang kudus, yang kekal hingga kekal, ya Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup beribadah kepada Tuhan, dan bagaimana kami harus hidup dalam mengiring Tuhan. Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, baik, kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau memberikan tema kepada kita pada minggu ini, yaitu ibadah. Ya. Bagaimana umat Tuhan dapat melakukan ibadah yang benar. Nah, jadi mari kita buka terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ibadah, ya, memang ibadah itu meliputi pujian dan penyembahan, terus korban atau disebut dengan korban persembahan. Terus di samping ibadah yang benar, ya, yang kita lakukan itu, ibadah yang benar, yang murni, itu ada di dalam Yakobus, ya, Yakobus pasal 1 ayat 27. Nah, coba kita bacakan salah satu. Bacakan salah satu. Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu
janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, jadi ibadah yang tidak bercacat, ibadah yang murni di hadapan Bapa kita, yaitu Allah, itu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Kenapa mereka perlu dikunjungi? Supaya kita bisa memberikan satu penghiburan bagi mereka, terutama penghiburan yang berdasarkan firman Tuhan. Orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang mengalami penderitaan, nah dialah yang penting kita dekati, yang penting kita layani. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi ibadah ini yang murni, yang benar itu adalah mengunjungi mereka. Tetapi ibadah yang benar juga, pada ayat 26-nya kita baca dulu. Ayat 26, Yakobus 1:26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, jadi ibadah itu juga meliputi penguasaan diri, terutama lidah. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 19 itu mengatakan begini, hendaklah engkau cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah. Ya, nah jadi ibadah itu meliputi penguasaan diri. Ibadah itu meliputi berkunjung kepada orang-orang yang susah. Nah ini penting sekali saudara-saudara. Nah makanya di dalam 1 Timotius tadi, 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan di situ ibadah kita, latihan badani itu berguna tetapi hanya untuk badani. Tapi latihan ibadah berguna dalam segala hal, dia katakan. Kenapa berguna dalam segala hal? Dia katakan di situ karena mengandung janji. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan. Apa sih yang dijanjikan oleh Tuhan di situ? Ya, yang pertama sekali Anda harus ingat, janji Tuhan itu adalah janji penyertaan. Dia menjanjikan penyertaannya kepada orang-orang yang percaya. Ya. Bagaimana janji penyertaannya itu? Nah, termasuk kalau hari ini kita melihat banyak yang korban karena virus corona. Nah, ini kita harus pegang janji Tuhan, penyertaannya ajaib. Amin. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu takut karena banyak orang dibunuh oleh karena ketakutannya sebenarnya. Ya. Karena apa? Perlindungan Tuhan itu ajaib dan sempurna. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, coba janji Tuhan itu, ya, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ingatkan, ini harus kita lakukan sebenarnya. Ya. Salah satu janji Tuhan, coba kita buka dari Amsal 22 ayat 3 itu. Ya. Amsal 22 ayat 3. Ayo silakan satu orang baca. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, jadi dikatakan di situ, orang bijak, kalau dia melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Ini corona ini malapetaka enggak? Malapetaka, bersembunyilah dia. Bukan berarti kita bersembunyi nggak perlu nampak. Ya. Nah ini salah satu bagaimana Tuhan akan membangunkan gerejanya semua. Ya. Karena sudah banyak sekarang ini gereja-gereja Tuhan sudah zona nyaman. Ya. Jadi Tuhan guncanglah dengan corona ini sekarang, virus-virus ini. Nah saudara-saudara, saya percaya ini setelah virus corona berlalu akan ada virus yang lain. Ya. Karena gereja
tetap diguncang sampai gereja itu murni, ya. Sampai gereja itu tetap ibadah di dalam Tuhan. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita, yaitu janji penyertaan-Nya. Janji penyertaan itu bukan hanya sekarang, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 tahun. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 di situ dikatakan, ya, janji penyertaannya itu sampai kepada kesudahan zaman. Ya, janji penyertaannya sampai kesudahan zaman. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, janji penyertaan Tuhan itu adalah kekal untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, karena itu kalau latihan badani berguna untuk badan aja, ya, untuk kesehatan, tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Bagaimana kita latihan beribadah? Salah satunya adalah melalui doa dan puasa. Dan yang lain melalui doa semalam-malaman. Yang lain kita tetap beribadah kapanpun, dimanapun, kapanpun waktunya. Latihan ibadah itu kita jangan lagi melakukan kejahatan, jangan berbuat dosa, dan itu yang paling penting bagi Tuhan sekarang ini. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, janji penyertaan Tuhan itu sangat ajaib dan luar biasa, ya, sampai kesudahan zaman. Kalau kita mendapat malapetaka, kalau ada malapetaka menghadang kita pun, Dia sudah janjikan bagaimana jalan keluarnya, harus bersembunyi. Nah, coba kita perhatikan kembali, kita yang dikasih oleh Tuhan, ya, di dalam Timotius 6 ayat 6, apa katanya di situ? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, jadi saudara-saudara, apakah ibadah kita cukup? Ya, memang akan memberikan keuntungan besar bagi orang yang beribadah cukup, karena ada kepuasan. Nah, kepuasan ini yang tidak dapat dimiliki orang yang tidak beribadah. Ya, kepuasan itu kepuasan batin. Kepuasan batin itu tidak ternilai berapapun harganya. Ya, karena itu kita dikasih oleh Tuhan. Kepuasan itu mendatangkan keuntungan besar bagi kita, terutama untuk hidup kita. Ya, itu pentingnya kita beribadah. Ya, beribadah itu akan mendatangkan kepuasan batin. Ya, kepuasan batin itu tidak ternilai harga. Kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita Tuhan melindunginya, ya, bagaimana Tuhan melindungi kita dalam penyertaannya. Ya. Tuhan melindungi kita itu seperti ini. Mazmur 91 ayat 1 itu cara Tuhan menyertai kita, melindungi kita. Mari kita bacakan itu, Mazmur 91 ayat 1 itu. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Jadi kalau di dalam Amsal tadi, orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Nah, kata sembunyi di situ itu artinya di bawah perlindungan Tuhan. Jadi bukan dia bersembunyi kayak orang melarikan diri lalu bersembunyi, tapi artinya itu adalah dalam perlindungan Tuhan. Ya, jadi perlindungan Tuhan itu sangat ajaib dan luar biasa. Dia mampu melindungi kita dalam segala hal. Dia mampu melindungi fisik kita sehingga tidak tersentuh oleh corona.
Dia mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Itu juga adalah perlindungan Tuhan. Dia mampu melindungi ekonomi kita sehingga tidak berantakan. Dia mampu melakukan segala perkara yang besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12, beginilah firman Tuhan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, jadi ini memang orang yang setiap mau beribadah kepada Yesus Kristus itu menderita aniaya. Jadi jangan takut, karena apa? Orang-orang yang menganiaya kita itu pun, keadaan yang menganiaya kita, Tuhan Yesus mengatakan tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dianiaya, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Yang paling penting adalah apakah kita beribadah itu dengan kepuasan batin. Kalau memang kita beribadah dengan kepuasan batin kita, pasti penderitaan, aniaya itu tidak akan terjadi bagi kita, sebab Tuhan melindungi kita. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, ini saya sudah banyak menyampaikan tentang ibadah bagi kita sekarang. Nah, sekarang apakah tempat ibadah itu hanya di gereja? Nah, mari kita lihat bahwa tempat ibadah itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat-tempat tertentu, ya, tetapi kita ibadah dimanapun bisa. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, minggu depan kita akan melanjutkan bagaimana ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang kudus, yang kekal hingga kekal. Kami sudah dapat mengetahui bahwa ibadah yang benar itu, ibadah yang murni adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu untuk menghiburkan mereka dalam kesusahannya. Itu ibadah yang benar, ibadah yang murni. Dan orang yang beribadah harus mengekang lidahnya, menguasai dirinya. Karena itu kau berfirman, hendaklah kau cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Tuhan Yesus, terima kasih buat peringatanmu ini. Kami mau menjadi orang-orang yang bijak. Tuhan berfirman, takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan itulah yang membuat kami bijak, yaitu pengetahuan tentang firman Tuhan. Orang yang bijak, kalau melihat malapetaka, dia bersembunyi. Tuhan Yesus, biarlah kami bersembunyi di bawah naungan-Mu yang kuat. Karena kami mau, Tuhan, duduk dan bermalam di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengungkapkan rahasia firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu, Tuhan, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.